Halo semuanya, salam robotika. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi bernama Altium Designer. Nah, video ini akan terdiri dari dua part. Part pertama saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat desain skematik di Altium Designer. Baru part kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mendesain sebuah board PCB di software aplikasi Altium Designer ini. Langsung saja, tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke software aplikasinya. Nah, di aplikasi ini saya menggunakan aplikasi Altium Designer 16.0. Oke, dengan software aplikasi ini, tahap pertama kita membuat project yang akan kita buat dengan cara klik new pada file, kemudian klik project. Nah, di project kali ini kita membuat sebuah project types yang namanya PCB project, ya. Nah, PCB project, kemudian project template-nya kita bikin default aja. Kemudian namanya kita bikin, saya bikin test ya. Kemudian create project folder, kemudian oke. Oke, setelah projectnya muncul, kita akan membuat skematik dan PCB-nya. Maka langsung aja add new to project. Nah, klik skematik. Kemudian setelah lembar kerja skematik yang muncul, kita akan memasukkan PCB-nya juga dengan cara klik kanan pada project-nya, kemudian add new to project, kemudian klik PCB. Oke, setelah lembar kerja skematik dan PCB yang muncul, kita langsung saja save project-nya, klik kanan, kemudian save project ya. Kemudian untuk penamaannya saya biasanya menggunakan nama yang sama dengan project saya. Oke, untuk skematiknya kita beri nama yang sama juga. Oke, setelah selesai, kita kembali ke lembar kerja skematiknya. Nah, di lembar kerja skematik ini, saya ingin membuat sebuah board PCB power, ya, yang di dalamnya terdiri atas beberapa konektor, sebuah buck converter, dan juga sebuah relay. Ya. Nah, buck converter ini merupakan step down dari tegangan inputan 12 volt menjadi tegangan outputan 5 volt, maksud saya untuk tegangan output dari board ini nantinya akan menjadi tegangan input untuk microcontroller yang biasa dipakai di sebuah perangkat elektronik, entah itu robot atau yang lain-lainnya. Oke, langsung saja kita input ke lembar kerjanya konektor-konektornya. Nah, kita dapatkan konektor itu dari bagian library yang terdapat di pojok kanan ini. Nah, namun jika tidak ada, kalian bisa memunculkannya dengan klik View, kemudian Workspace Panels, kemudian System, kemudian klik Library. Nah, kalau muncul langsung seperti ini. Kemudian di lembar kerja ini kita membutuhkan satu buah konektor double header 5x2. Maka di sini kita ambil yang konektornya. Kemudian cari header 5x2. Ini dia. Oke. Kemudian kita membutuhkan juga konektor header 2x1. Oke. Nah, konektor 2x1 ini kita membutuhkan sebanyak 3 buah. Kita copy saja. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, letakkan langsung. Dah. Kemudian di sini juga kita membutuhkan konektor header 4x1 yang nantinya konektor ini akan berfungsi sebagai konektor dari si buck converternya. Kemudian kita juga membutuhkan tidak lupa relay-nya. Relay kita ambil ke device. Kemudian langsung search saja ya. Relay SPDT. Oke.
Nah, untuk merotasi konektornya, kita tekan spasi pada keyboard kita masing-masing. Oke, susun dulu. Oke. Kemudian kita zoom in dengan cara kontrol terus scroll ke atas ya. Oke, setelah zoom gini. Nah, di sini kan namanya masih P tanda tanya, terus di sini K tanda tanya. Kita beri penamaannya. Klik 2 kali pada konektornya, kemudian di signature-nya ini kita ubah ya, karena ini dia pin header 4 yang artinya nanti kita pakai sebagai bug. Oke, kita tulis di sini bug. Oh iya, nah ini kan ada namanya komennya. Nah, komen ini bisa dihilangkan dengan cara klik 2 kali, kemudian di sini kita hapuskan tanda visible. Ini juga sama, ini untuk pin header 2 kali satunya, kan itu ada sebanyak 3 kali. Nah, 2 buah itu sebagai outputan dan 1 buah sebagai inputan yang nanti kita pakai untuk konektor si push button-nya. Untuk mencatu, men-trigger si relay-nya. Oke, langsung saja di sini kita bikin pin output. Kita bikin pin output 1 ya. 1. Ini kita aktifkan dulu. Kemudian di sini pin out 2. Kemudian di sini pin inputnya. Nah, di sini pin output juga. Maka kita bikin pin output 3. Nah, tuh di sini kita hilangkan lagi. Kemudian relay-nya kita tuliskan saja relay. Oke, sudah. Nah, ini untuk memflipkan sebuah konektornya, klik X pada keyboard kalian. Oke. Setelah dia ngeflip, langsung saja kita beri penamaan pin per pinnya pada semua konektornya. Nah, untuk pin out ini adalah hanya terdiri pada 5 volt dan juga ground, yang nantinya sebagai tegangan inputan yang dibutuhkan untuk microcontrollernya. Oke. Langsung saja kita beri penamaan. Di sini kita letakkan VCC. Kemudian untuk ground kita letakkan di sini. Nah, untuk mengcancelnya tadi klik kanan ya. Kemudian untuk menyatukan semua jalurnya, itu dengan klik place wire. Oke. Place wire. Ini aktifkan ke sini. Ini satukan, nanti dia akan ada dotnya. Nah, dot ini tandanya adalah bahwa wire-nya nyambung ya. Kemudian ini langsung ke sini. Ini langsung ke sini. Oke. Kemudian pin out 3 ini juga sama. Apa sih bedanya pin out 1, 2, dan 3? Atau bedanya pin out 1, pin out 2, pin out 1 dengan 3? Nah, nanti akan kita bahas di part 2-nya. Nah, untuk relay-nya, kita berikan penamaan net saja. Menandakan pin itu digunakan sesuai dengan netnya. Sini kita tulis relay 1. Nah, terus di sini karena inputan dari relay-nya adalah 12 volt, kita tuliskan, kita ambil sini VCC, kemudian kita beri penamaan pada VCC-nya. Klik 2 kali pada VCC-nya, kita tuliskan, ketikkan 12 volt. Oke. Kemudian ground yang ada di relay berbeda dengan ground yang ada di pin output-nya. Maka kita
bedakan dengan cara ubah penamaannya. Saya biasa di sini ketikkan mgnd background-nya. Kemudian output dari relaynya itu sendiri adalah 12 volt. Ya, jadi pada bagian ini kita bikin out 12 volt. Oke. Nah, untuk piano 3 ini jangan lupa kita beri ini juga ground-nya juga. Oke. Nah, cara menyatukannya adalah klik place wire. Kemudian satukan semua jalurnya. Oke. Nah, di buck converter ini kita tidak perlu memberikan penamaan atau fungsi dari setiap pin konektornya. Kenapa? Karena nanti ini akan kita ubah di PCB lembar kerja PCB-nya. Nanti akan saya tunjukkan pada part 2 video ini ya. Kemudian di pin input ini kita beri lagi penamaan karena inputan dari sebuah PCB ini secara keseluruhan adalah sebuah baterai 12 volt, maka kita buat di sini 12 volt ya. 12 volt. Untuk yang pin ini kan karena dia berfungsi untuk ke push button, kita beri dia penamaan net saja relay 1 untuk men-trigger ya. Untuk men-trigger si relaynya. Oke. Sudah selesai. Begini saja simpelnya lembar kerja skematik pada project kita kali ini. Oke. Nah, setelah selesai jangan lupa save dengan Ctrl S pada keyboard kalian. Nah, di sini sudah putih yang tandanya sudah tersave ya. Kemudian untuk bagaimana sih cara memindahkannya ke lembar PCB ini agar PCB ini terisi komponen-komponen yang telah kita rangkai di lembar skematiknya. Nah, caranya adalah convert saja dengan cara klik design, kemudian update PCB document test. Kemudian, nah di sini akan terdapat objek-objek apa saja yang telah kita cantumkan di lembar kerja skematik kita. Di sini tuh ada beberapa konektor dan juga wire-wire yang telah kita sematkan. Kemudian, kita validasi terlebih dahulu perubahannya. Kemudian di sini status check adalah clear semua. Kemudian kita eksekusi. Oke. Nah, setelah eksekusi berhasil, klik close. Nah, setelah kita klik close, maka lembar kerja PCB-nya akan berubah dan berisi konektor-konektor apa saja yang kita rangkai di lembar kerja skematiknya. Nah, di sini ada ruang lingkup merah. Bagaimana caranya? Selanjutnya akan kita saksikan di video part 2. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam robotika. See you in the next video.